Oke teman-teman, tadi berarti sampai jam 9 baru di tempat lokasi itu, karena ada ngobrol-ngobrol dengan itu si mbah-mbah itu. Terus gimana kelanjutannya? Setelah ngobrol sampai di lokasi jam 9, sama yang punya tempat untuk dispo itu, tadi udah dapat barang, ayo kita gelar di situ. Nah, terus gimana? Ya nanti doain, ya doain siapa? Ya Pak Ade yang doain. Ya, aduh, ya, gimana saya mendoakan kan gitu. Ya udah, yang penting jenengan itu minta mudah-mudahan teman-teman nanti yang kerja di sini bisa selamat sampai selesai dari awal. Nah, begitu saya buka itu bancakan-bancakan itu, saya gelar di situ di Uster bareng-bareng, berdoa di situ, minta ya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah bisa mengerjakan tempat ini sampai selesai dan tidak ada apapun yang terjadi yang fatal, artinya musibah apapun lah, selamat dari awal sampai selesai. Setelah itu akhirnya bacaan itu dimakan semua orang di situ yang ada di situ, baik nasabah pada di situ dibagi-bagikan. Bacakan. Nah, setelah selesai bacakan itu pun belum berani untuk mengawali pekerjaan. Kan hari Sabtunya kan, hari Sabtu itu belum berani. Akhirnya saya sebelum itu saya coba tanya. Nah, ini yang lebih mendominasi untuk berhati-hati. Saya bertanya kepada yang sudah lama di situ, orang sipil-sipil yang mengerjakan kayak konstruksinya seperti pasang bata, plester, yang sudah tidur di situ lebih awal. Nah, tanya orang Semarang, Mas, saya mau nanya, Pak Ade, di sini kalau malam tidur, tanya begitu, Mas, kalau bisa jangan tidur di sini dulu. Lah emang kenapa? Saya sudah tidur di sini sudah 1 minggu, nggak bisa tidur. Memang kenapa, Mas? Ngeri. Dan ngerinya, kalau malam pasti itu serak, udah hilang. Ntar datang lagi, krek, udah hilang. Nanti datang lagi, luntang lagi. Kayak ini, kan? Kayak lagi ngambil besi itu loh, nabi besi itu, besi tralis jendela. Ting. Ya emang saya memang jarang tidur kalau malam. Jadi si orang sipil itu sampai pagi nggak bisa tidur, tidur ayam. Dia langsung bangun lagi. Orang Semarang itu cuman batas 1 minggu toh. Akhirnya dia pulang. Karena kira malah dia cari kontrakan, ternyata malah pulang. Karena udah nggak tahan dengan suara-suara itu. Itu ada 2 orang Semarang juga, orang tua. Itu memang sudah hafal di situ. Itu kalau pas jam 12 malam, itu air itu kayak dibuang. Serak jur, buangin air. Enggak kayak orang mandi. Enggak ada orang mandi, tapi enggak ada orang, cuman airnya tumpah-tumpahin doang. Itu di setiap kamar mandi yang di dalam itu. Iya, yang ada sumurnya itu. Oh, yang di dekat sana. Nah, ada sumurnya itu. Jadi kayak air dibuangin, jadi serak, nanti dibuang jur. Kayak orang nimba iya. Mungkin ya. Nah, tapi dicoba, Mas, enggak di-brain. Jadi saya berdua
dia berdua nyoba melihat ke sana, ke dekat sumur, nggak ada siapa-siapa. Berarti visualisasi cuma Suara itu. Yang mengerikan itu kalau yang dia yang paling mengerikan itu kalau yang bunyi ding 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 ding. Itu saya juga merinding nih. Merinding. Itu kemungkinan apa itu? Itu loh, tambah kecil besar tuh. Udah, Ya, mau coba teman-teman. Itu yang ngeri itu. Karena yang untuk membeli tongkatnya yang penghuni itu. Nah, setelah pagi itu berulang lagi terus seperti itu. Jadi setiap malam yang tidur di situ nggak nyenyak, mungkin nggak bisa tidur tuh, karena ada bunyi-bunyi seperti itu. Lah, mana setelah itu saya sudah tanya, kan saya belum begitu, maksudnya kok masa sih gua belum bisa bekerja lah. Saya nanya pada yang tidur di situ. Nah, ternyata setelah saya tanya yang tidur di situ, saya sampaikan ke teman-teman. Sementara kita ke kontrakan aja dulu, nanti setelah 1 atau 2 minggu sudah kontrakan kita habis, kita bisa masuk ke asrama atau ke tempat lokasi itu. Nah, di situ. Tapi ternyata teman-teman pun enggan, dalam arti wah serem kayak gitu loh. Jadi nggak ada, akhirnya sampai teman jenengan orang berapa, Mas? orang 5. Ternyata alhamdulillah sampai akhir proyek ya tetap tidurnya di kontrakan. Karena itu sih kita juga menjaga, sudah dikatakan sama yang punya lokasi itu, yang penjaganya, di sini tidak mau terjadi keramaian terlalu ramai terlalu malam. Jadi kebanyakan kan kalau orang bekerja itu kan biasanya kan susah untuk tidur, pasti agen bercanda apalagi itu dia tidak mau gitu. Nah, akhirnya setelah pancakan sudah dilakukan, sudah diprosesi, terus akhirnya saya sudah ngobrol sama orang yang sudah tidur di situ. Nah, akhirnya saya teman-teman berunding, oke, insya Allah kita mulai hari Minggu. Mulai kerja hari Minggu. Mulai kerja itu hari Minggu, baru kita bisa action kerja di situ. Nah, setelah kerja di situ hari Minggunya, malam Seninnya, Minggu malam saya sudah tidur lagi. Saya sudah izin, saya ke sumur itu lagi malam. Jenengan sama siapa itu? Sendiri. Iya. Berarti pas Minggu malamnya, karena kan saya itu udah pancakan. Iya. Ya, saya Minggu malamnya saya ke sumur itu lagi. Terus saya ngobrol di situ. Oke, teman-teman yang belum subscribe, tolong ya subscribe, bantu channel ini biar lebih berkembang lagi. Tekan juga tombol loncengnya biar nanti kalau ada konten yang terbaru Andalah yang pertama mendapatkan notifikasinya. Terus pada malam itu ini kejadian luar biasa. Sendiri jenengan? Sendiri, itu sekitar jam 10 malam. Baru sore loh. Tapi mengapa kok sore luar biasa? Karena di situ cuma satu penunggu, security satu, dan kamar yang buat orang-orang sipil itu udah nggak ada, kosong. Lebih mencekam lagi. Udah pada pulang. Nah, saya dari situ. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tidak ada sesuatu apa yang terjadi, ya kan? Saya di situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kan bilang begitu di dekat sumur itu. Ya. Assalamualaikum. Terus akhirnya sudah 3 kali. Langsung bau, tapi nggak bau menyengat, baunya bau harumnya luar biasa. Itu ada dua aroma, antara diterima dan tidaknya. Kalau diterima, di situ baunya harum, wangi, bau wangi-wangian lah,
wangi dalam arti diterima, diizinkan untuk tinggal di situ, untuk mengerjakan aktivitas di situ. Tetapi kalau tidak diizinkan atau ditolak, artinya oke, saya tidak mengizinkan, tapi dari pihak kita itu mau istilahnya terus mau bekerja di situ, memaksakan diri, itu lain lagi aromanya. Baunya itu bau bangkai. Tuh. Nah, dengan kalau sudah bau bangkai itu jangan coba-coba untuk diteruskan. Lebih baik mundur. Pasti akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kecelakaan atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah begitu saya jam 10 itu terus ini dalam aroma itu saja saya sudah merasakan getaran yang luar biasa. Saya antara mau lari atau mau tetap di situ. Iya, kalau saya lari berarti saya bukan gentleman. Artinya apa? Mau saya mau izin kok malah lari? Karena dia sudah membuka pintu. Tuh, saya tekadkan Bismillahirrahmanirrahim dalam hati dan saya tetap berdoa. Berarti sempat ada komunikasi di situ. Setelah salam itu, setelah assalamualaikum langsung 3 kali salam langsung muncul itu aroma. Wangi, ada aroma ada 2 aroma. Kalau diterima untuk bekerja di situ aromanya harum. Kalau ditolak berarti aromanya aroma busuk itu. Nah setelah itu tapi ada yang lebih mendominasi adalah anginnya. Angin itu anginnya enak teman-teman, spoi-spoi. Nah di saat itulah baru ada suara-suara wah, tapi orang lain nggak dengar. Orang yang di luar sana, yang penjaga pun nggak dengar, yang dengar saya. Nah setelah itu kepalanya berat ini teman-teman. Nah setelah melewati ada aroma bau wangi terus baru le kowe koncomu kabeh wis tok trimo sampean nyambut gawe sing ati-ati nek iso aja krusa-krusu nyebut karo sing gawe urip. Maksudnya jadi aku sama teman-teman itu sudah diterima untuk bekerja di situ, tapi diingatkan jangan krusa-krusu, artinya terburu-buru, artinya harus terlalu ingat pada yang Maha Kuasa. Jadi jangan jadi eling terus seperti itu mengingat seperti itu. Jadi karena sudah terjadi yang waktu ketimpa itu eling terus. Setelah itu suara itu muncul. Jadi setelah suara itu muncul saya lari saya lari. Wah, itu nabrak pintu, kan ada pintu, jadi pintu untuk dari ke 2 pintu yang terakhir, pintu untuk menuju ke sumur, terus pintu yang kedua itu yang mau ke ruang dapur. Tapi karena nggak orangnya pada di luar sana kan nggak tahu, begitu saya keluar, Padi kenapa ya? Enggak, saya cuma kena pintu. Nah, emang habis dari mana? Habis dari sumur. Oh ya oke, nggak apa-apa. Terus ditanya di situ. Terus gimana ceritanya? Anu gini, Mas Jalis. Aromanya wangi, terus ada angin, terus ada suara-suara, tapi sebentar doang, sedikit. Terus ada wis diterima. Yo wis sampean berarti wis diterima. Nah begitu. Saya masih penasaran Mas. Saya balik lagi ke situ. Penasaran, saya balik. Itu ada penambahan apa enggak Pak? Belum, cuman pertama jenengan ke itu baru suara. Nah, saya langsung perasaan lalu pada kok metu itu rampung, belum selesai itu sebelumnya. Saya belum masuk lagi.
Assalamualaikum, merinding lagi. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Wis. Tetap awal mesti ini aroma lagi, aroma red, udah aroma hilang, ada sekitar 15 menit lah, lama itu. Terus kemudian angin. Wah, lo opo kok rene meneh iki lho. Tahu ya. Wis apa ya? Enggak, dia kan tahu bahwa yang ke situ lagi. Iya kan tadi kan melarikan karena sudah ada omongan pokok ini mana. Nah, itulah jadi akhir dari cerita itu, kita di situ dan jadi teman. Artinya jadi teman, suatu saat, suatu kesempatan waktu lewat ke daerah Tayu disuruh mampir ke situ. Dan itu ada suatu benda yang mungkin kalau saya bertahan di situ mungkin dikasih, itu tongkat tapi gagalnya emas dan ikatnya adalah ikat bukan belangkon teman-teman, tapi ikat kain, tapi apa namanya semacam loreng lah itu. Jadi apa namanya wulung, ikat wulung. Kan ikat-ikat zaman dulu orang-orang yang punya wibawanya itu punya itu. Nah, aku bilang jadi, tapi sebenarnya security itu pun di situ ya sudah biasa. Makanya dia tahu setelah kalau ada tamu atau orang yang mau renovasi di situ pasti diingatkan dulu sebelum terjadi apa-apa. Karena lebih paham dan termasuk penghuni di situ atau yang menjaga di situ. Nah, tapi anehnya dari penjaga-penjaga itu dia bilang dengan saya, Pak De sudah luar biasa. Loh, keluarga, Pak De tamu di sini tapi sudah diingatkan lebih awal sebelum terjadi. Berarti intinya Pak De itu orang yang sopan santun, yang menghargai bukan hanya sekedar kepada makhluk yang nyata, tapi kepada makhluk yang tidak kelihatan. Artinya saya di situ sopan santun, sebelum beraktivitas saya minta salam, uluk salam, minta izin, makanya diterima di situ. Jadi orang security itu sudah menganggap saya itu orang yang luar biasa karena sudah bisa berdialog dengan yang di situ. Seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah dengan perjalanan apa yang setelah saya alami untuk teman-teman ya, teman-teman kalau ke tempat yang mungkin di situ ada yang menunggu lebih lama atau lebih awal di situ, tolong minta izin karena jangan sampai terjadi sama teman-teman saya ya dulu waktu di tempat itu yang tidak mengindahkan kepada orang yang lebih tahu di situ, artinya yang menunggu di situ, yang menjaga di situ. Istilahnya menyepelekan lah. Nah itu nyatanya terjadi fatal. Akhirnya sampai sekarang nggak bisa total sembuh, jadi bengkok. Yang satu diamputasi, yang satu enggak. Itu karena dia ceroboh, jadi tidak mengindahkan. Hanya itu ya. Saya pesan sama teman-teman, satu, bersihkan hati, artinya setiap ke tempat-tempat yang anggapannya itu wingit atau kurang bersahabat, misalkan hati kita bersihkan, selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta izin. Yang paling penting adalah izin kepada tempat-tempat yang seperti itu, karena semua tempat nggak mau orang istilahnya saru lah, sembrono masuk tanpa izin, apalagi ya, betul. Seperti hal seperti manusia biasa ya, kita ke tempat seseorang, toh kita mau masuk otomatis salam, uluk salam, assalamualaikum kan gitu. Nah kalau kita nggak uluk berarti dia kurang ajar, gitu kan. Makanya semua itu sama berarti antara hubungan dengan
manusia pun kita izin masuk ke rumahnya, apalagi itu yang nggak kelihatan. Nah, maka dari itu saya pesan teman-teman, sesuatu yang lebih luar biasa saya pesan, kita bersama-sama kalau kita berjalan kemana saja, tempat-tempat yang kurang berkenan, kurang kondusif, kurang nyaman, teman-teman berbacalah apa yang Anda bisa dan minta izin, karena kita nggak bisa melihat makhluk itu, tapi makhluk itu melihat kita dengan jelas. Oke, mungkin cukup itu, mungkin ada yang ditambahin, silahkan. Oke teman-teman, tidak bosan-bosannya yang baru melihat channel ini, silahkan Anda subscribe, komen, like, share. Insya Allah ada lagi cerita-cerita mengenai tempat-tempat yang sekiranya berbau mistis. Ada di sini pun, ada di daerah Banjarnegara tempat saya yang belum saya buat konten. Oke teman-teman, semoga Anda semuanya sehat selalu, diberikan keberkahan rezeki yang mudah, diberikan keluarga yang istilahnya rukun damai, dan insya Allah diberikan apa mas? Kesuksesan untuk Anda semua teman-teman. Oke, tonton terus konten-konten saya. Insya Allah ada lagi cerita-cerita yang lebih menyeramkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat teman-teman. Sukses selalu.